Bab 3, terpeleset. Biwa sampai di kantor dengan wajah lebih dingin dari biasanya. Berjalan menuju ruangannya dan langsung berkutat dengan berkas-berkas yang sudah disiapkan Dendi. Biwa memang terkenal sebagai CEO yang pekerja keras. Karena itulah perusahaan yang dipimpin dirinya selalu berkembang dengan pesat. Tok tok tok. Masuk, sahut Biwa. Maaf Pak, kopinya. Silakan dicoba, apa rasanya sudah seperti yang Bapak inginkan? Ujar Jihan. Jawab Biwa dingin. Baik Pak, saya permisi dulu. Ujar Jihan. Jawab Biwa ketus. Dasar manusia kutub, batin Jihan. Jihan balik ke pantry dan seperti biasanya dia langsung pergi keluar untuk membeli makanan para staf yang menyuruhnya. Setelah selesai semua pekerjaannya, Jihan duduk di pantry untuk menunggu ada orang yang menyuruhnya lagi. Sambil melamun, Jihan berpikir kapan dia akan mendaftar kuliah. Walaupun harus ambil kuliah malam sekalipun, yang penting dia bisa melanjutkan pendidikannya. Jam makan siang sudah selesai, kini gantian para OG yang istirahat untuk makan. Jihan dan Dinda menuju kantin untuk makan siang. Di sana mereka bercerita tentang dirinya masing-masing. Jam makan siang sudah selesai, Jihan dan Dinda kembali ke pantry untuk bekerja lagi. Pak Dendi berjalan menuju arah pantry. Bu Heti, di mana anak baru itu? Tanya Dendi. Ada Pak di belakang, jawab Heti. Kamu panggilkan dia, suruh antarkan kopi ke ruangan Pak Biwa, ucap Dendi. Baik Pak, sahut Heti. Di sisi lain para OG mendengarkan itu berkucing tentang Jihan. Apa hebatnya Jihan? Kenapa dia yang disuruh buat kopi sama Pak Biwa? Apa Jihan merayu Pak Biwa? Dasar murah asterisan, ucap Mila yang terkenal julid dan judes. Iya pasti dia merayu Pak Biwa. Murah asterisan sekali dia, sahut Arin gengnya Mila. Dinda yang mendengarnya langsung memberi semangat kepada Jihan dan menenangkannya agar dia tidak gugup lagi. Semangat Jihan, jangan dengarkan kata nenek lampir, ucap Dinda. Siapa yang kau sebut nenek lampir? Hah, ucap Mila kesal. Anda merasa, kalau Anda tidak merasa jangan marah-marah. Hehehe, ucap Dinda dengan nada mengejek. Ketika Jihan akan masuk ke ruangan Biwa, dia bertemu dengan Dendi. Jihan, sapa Dendi. Iya Pak Dendi, saya akan mengantarkan kopinya sekarang, jawab Jihan gugup. Baik, masuklah dulu, ujar Dendi. Tok tok tok. Maaf Pak, ini kopi yang Bapak pesan. Saya letakkan di meja ya Pak, permisi, ucap Jihan. Siapa yang menyuruhmu pergi, ucap Biwa. Dek, ya ampun, ada apa lagi ini? Jantungku terasa mau lompat. Gimana kalau dia ingin memecatku sekarang juga? Batin Jihan. Jihan membalikkan badan untuk tetap tenang. Maaf Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanya Jihan. Biwa menuju Jihan dan Jihan saking gugupnya mundur dan terpeleset. Saat ingin jatuh, Biwa langsung menangkapnya. Saat itu juga, kacamata Jihan jatuh ke lantai dan Biwa menatap lekat wajah Jihan yang sebenarnya sangat cantik, hanya saja sangat polos dan masih alami. Gemuruh hati Jihan dan jantungnya serasa mau berhenti saat ditatap oleh bosnya itu. Matanya bertemu satu sama lain dan Jihan pun langsung tersadar saat suara Biwa terdengar begitu dingin. Mau sampai kapan kamu di sini? Dasar ceroboh. Merepotkan saja, keluar sana. Ucap Biwa. Maaf Pak, saya tidak sengaja.
Maafkan atas kecerobohan saya, ucap Jihan. Jihan langsung keluar dengan terburu-buru memegangi jantungnya yang sedari tadi berdiskor yang di sana. Dendi masuk ke ruangan Biwa untuk membahas proyek Soraya Group. Biwa teramat malas sebenarnya dengan proyek Soraya karena adanya Sophie yang selalu mencari peluang untuk bisa mengganggunya. Dendi, apa bisa kau yang handle proyek Soraya Group? Aku sedang pusing, ujar Biwa. Sebenarnya bisa saja Pak, tetapi Bu Sophie tidak mau. Dia ingin Anda sendiri yang menghandle, jawab Dendi. Dasar wanita ular, apa maunya dia ini? Gumam Biwa. Pak, sepertinya Bu Sophie sangat menyukai Bapak, ujar Dendi. Aku tidak peduli Den, jangan bicarakan dia lagi, ujar Biwa. Maaf Pak, baiklah, sahut Dendi. Waktu sudah menunjukkan pulang kerja. Jihan dan Dinda keluar kantor bersama seperti biasanya. Dinda menawarkan untuk ikut dengannya naik motor Dinda, tetapi Jihan tidak mau karena sudah memesan ojek online. Mereka akhirnya pulang. Sesampainya di kosan Jihan, Jihan bertemu dengan bapak kos Jihan yang menyapanya dengan centil. Pak Darto itu namanya. Dia melihat Jihan dengan penuh asteris, rat matanya yang memandangi Jihan membuat Jihan merasa jijik dengan pandangan itu. Jihan, kamu sangat polos dan mempesona pasti. Tuh, batin Darto. Brak. Jihan terdorong oleh Darto yang mendorongnya masuk ke dalam kosan. Saat itu kontrakan sedang sepi karena belum pada pulang kerja. Jihan pun kaget. Pak, Bapak mau apa masuk ke kamar Jihan? Tanya Jihan dengan suara bergetar. Jihan hanya teriak dan menangis karena tenaganya tidak kuat untuk melawannya. Tolong Pak, jangan lakukan ini, minta Jihan dengan memelas. Tapi apalah daya, Jihan hanya bisa menangis. Jihan menendang selang asteris tangan Darto. Begitu Darto menjerit kesakitan dan setelah lengah Jihan berlari keluar kos dan terus berlari sampai tidak sadar sudah sampai jalan raya. Duh, sial, siapa yang aku tabrak, apa manusia? Gumam Biwa. Setelah keluar mobil, Biwa mendapati Jihan yang sudah pingsan dan Biwa sangat kaget setelah melihat siapa yang ditabraknya. Biwa langsung membawa Jihan ke rumahnya. Setelah sampai rumah, Biwa langsung membawa Jihan ke lantai 2 kamar tamu. Selama ini Biwa mempunyai rumah pribadinya ditinggali Biwa saat dikhianati oleh Kirana, mantan kekasihnya dulu, dan rumah itu sekarang tidak ia tempati karena Mami Tiara meminta Biwa untuk tinggal lagi di rumah orang tuanya. Tetapi rumah pribadi Biwa ada Birumi dan Pak Budi sebagai tukang kebun dan bersih-bersih rumahnya. Sesampai di kamar tamu, Biwa meletakkan tubuh Jihan di kasur, tapi Biwa mendengar suara Jihan mengigau. Tolong jangan sen asteris tuh saya, tolong jangan, lep asteris askan saya mohon. Hihihi, tangis Jihan mengigau.
hijau. Yua langsung memegang kening Jihan. Benar saja tubuhnya panas tinggi sekali. Yua langsung ke bawah berniat memanggil dokter keluarga untuk memeriksa keadaan Jihan dan meminta Big Rumi membuatkan makanan. Big Rumi panggil Yua. Ya Tuan, ada yang bisa Bibik bantu? Tanya Big Rumi. Big tolong Bibik masak sesuatu ya untuk gadis itu. Saya mau panggil dokter dulu karena badannya panas dan menggigil, ucap Yua. Baik Tuan, sahut Big Rumi.